Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohmatul Uma, NIM 530102100038, Prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Nah, apa sih tugas dari Khulafaur Rasyidin itu sendiri? Tugas Khulafaur Rasyidin itu yaitu menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan. Jika Rasulullah terdiri dari dua tugas kenabian, yaitu dua tugas, maksudnya yaitu tugas kenabian dan tugas kenegaraan, maka Khulafaur Rasyidin itu bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan saja. Nah, adapun Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 orang, yaitu pertama Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua itu Umar bin Khattab, yang ketiga itu Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, Abu Bakar Asy-Siddiq ini menjabat pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, kenapa sih beliau mendapatkan julukan Asy-Siddiq? Karena beliau salah satu orang yang percaya atas peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, pada masa awal kepemimpinan Abu Bakar Asy-Siddiq itu muncul pemberontakan orang-orang yang mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, Abu Bakar Asy-Siddiq melakukan musyawarah dengan para sahabat dan beliau menegaskan bahwa ia akan memerangi semua golongan yang menyimpang maksudnya kan karena orang-orang tersebut mengaku sebagai nabi seperti itu. Dan khalifah ini memusatkan perhatiannya pada golongan yang memusatkan pemerintahannya kepada golongan yang memberontak, maka dikirimkan pasukan untuk memerangi pemberontak tersebut. Nah, ia juga mengirimkan surat kepada mereka dan mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar. Namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil yang positif. Kemudian Abu Bakar menyusun kekuatan di Madinah, membagi menjadi 11 batalion untuk dikirim ke berbagai daerah pemberontakan. Sebagian dari mereka ada yang menerima ajakan, ada juga yang menolak dan mengajak perang bahkan. Nah, pada saat itu beliau Abu Bakar Asy-Siddiq juga memerintahkan untuk memerangi peperangan bercakap dalam insiden banyaknya hafid yang mati syahid, khawatir akan hilangnya hafalan Al-Quran, maka diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang masih saat itu kan masih lembaran yang terpisah-pisah, lalu digabungkan menjadi satu mushaf. Nah, Abu Bakar ini hanya memerintah selama kurang lebih 2 tahun, yaitu pada tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Pada tahun 634 Masehi beliau meninggal dunia. Setelah menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab dalam kepemimpinannya. Abu Bakar melaksanakan kekuasaan sebagaimana Rasulullah bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah dan tetap melaksanakan hukum. Beliau juga selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah.
Nah, yang kedua itu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini menjabat sebagai khalifah dari tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Nah, ada dua kebijakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama adalah kebijakan internal atau sistem membentuk departemen yang menangani masalah-masalah sosial politik dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu kebijakan eksternal, yaitu dengan usaha memperluas wilayah penyebaran Islam keluar Jazirah Arab untuk mempermudah sistem ketatanegaraan dan pelayanan, maka dibentuklah departemen-departemen pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kondisi politik dalam keadaan stabil, beliau berhasil memperluas wilayah Islam meliputi Semenanjung Arab, Persia, Irak, Mesir, dan masih banyak lagi. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini juga mulai menetapkan pembayaran gaji dan pajak. Ia membagi warga negara menjadi dua, yaitu warga negara yang muslim dan non-muslim, yang masing-masing mempunyai ketentuan kebijakan yang sangat monumental. Adalah penetapan tahun Hijriah yang ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, atas inisiatif Ali bin Abi Thalib, pada hari Rabu bulan Zulhijjah, Umar bin Khattab wafat. Maksud saya pada saat itu Umar bin Khattab itu wafat. Dia ditikam waktu melaksanakan sholat subuh. Ditikam oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi, dan Umar bin Khattab itu dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Dia wafat pada umur 63 tahun. Nah, Khalifah Umar ini dikenal sebagai seseorang yang pandai dalam menciptakan peraturan dan sederhana, tidak hanya memperbaiki tapi mengulang kebijakan yang pro dan menerapkan prinsip demokratif dalam kekuasaannya, yaitu dengan menjamin sebagaimana mungkin sesama bagi setiap warga negara. Bahkan ia memberikan tanah dari negeri jajahannya untuk dikelola dan melarang kaum muslimin memilikinya, sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal yang dihasilkan oleh pajak. Nah, khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan, yang menjabat khalifah pada tahun 23 sampai 36 Hijriah atau 664 sampai 656 Masehi. Nah, Utsman bin Affan itu nama aslinya itu Abdul Azim bin Umayyah, dari maksud saya maksud saya tadi Utsman bin Affan itu masuk Islam lantaran Abu Bakar menjadi salah satu sahabat Nabi yang kaya, tetapi maksud saya Utsman itu menjadi salah satu sahabat Nabi yang kaya tetapi sederhana. Nah, Utsman bin Affan ini dipilih dan diangkat oleh dewan yang terdiri 6 orang yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang sakit, prosedur ini ditempuh guna memaksimalkan potensi yang ada di dalam masing-masing sahabat, selain masih tetap memperhatikan prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad. Dewan ini terdiri 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tugas dari 6 dewan tersebut yaitu untuk memilih salah seorang di antara mereka yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipercaya jadi ketua panitia pemilihan tersebut. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut timbul beberapa permasalahan, yaitu
perbedaan antara mayoritas kaum muslimin dan juga sahabat serta antara Utsman dan Ali sama-sama berkeinginan menjadi khalifah, namun berkat ketekunan dan kebijakan Abdurrahman bin Auf, akhirnya proses pemilihan sebagai khalifah menghasilkan keputusan, yaitu Utsman bin Affan ditetapkan menjadi khalifah dengan memperoleh 4 suara, sedangkan Ali bin Abi Thalib hanya memperoleh 2 suara. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, pada masa Utsman itu kan pada masa Umar, tanah rampasan itu kan menjadi milik negara, tetapi pada masa Khalifah Utsman, tanah tersebut dibagikan. Bahkan ia mengangkat juri hitung untuk mengurusi semua masalah tentang tanah tersebut, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan karena tengah terjadi krisis kepercayaan dan konflik, maka situasi berbeda, masyarakat pun menolak dan memprotes kebijakan tersebut meski banyak jasa dan usaha yang telah dilakukan oleh Khalifah Utsman. Nah, yang bernilai positif nih usaha-usaha Khalifah Utsman, seperti contohnya membangun angkatan laut hingga pasukan Islam dapat menyeberangi lautan dan menyebarkan agama Islam keluar Jazirah Arab, membangun dan memperbaiki Masjid Nabawi, selanjutnya membangun jalan jembatan, terus membangun bendungan di kota Madinah. Nah, Utsman bin Affan ini wafat dalam keadaan syahid, yaitu pada hari Jumat atau tahun 655 Masehi, ketika beliau sedang membaca Al-Quran dan ada seseorang pemberontak yang berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, khalifah terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib, adalah sepupu Rasulullah, sedangkan ditambah ya Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah menantu dari Rasulullah SAW, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah, yaitu Fatimah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini ia menghidupkan cita-cita Khalifah Abu Bakar dan Umar menarik kembali semua tanah dan hibah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya ke dalam kepemilikan negara. Khalifah Ali juga menurunkan semua gubernur yang tidak sesuai atau tidak disenangi oleh rakyat. Utsman bin Hanif diangkat menjadi penguasa Basra, menggantikan Ibnu Amir Has menggantikan Ibnu Hamir Has ke Mesir untuk menggantikan gubernur negeri itu yang dijabat oleh Abdullah. Dan gubernur Suriah Muawiyah juga diminta meletakkan jabatan, tetapi Muawiyah menolak. Beliau menolaknya terang-terangan. Nah, tadi kan Muawiyah menolak penurunan jabatannya sebagai gubernur, dan bahkan dia tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah secara terang-terangan oleh Aisyah dan Zubair, meskipun masing-masing itu mempunyai alasan pribadi dengan pertentangan terhadap Khalifah Ali. Mereka sepakat untuk menuntut Khalifah Ali segera menghukum para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Ali ini sebenarnya tidak ingin terjadi pertikaian, atau beliau ingin menghindari pertikaian dan menjauhkan kompromi, tetapi tampaknya penyelesaian damai itu sulit tercapai, maka gencatan senjata tidak dapat dielakkan lagi, dan Tolhah Zubair itu terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah. Peperangan tersebut dikenal dengan Perang Jamal atau Perang Unta yang terjadi pada tanggal 36 Hijriah karena Aisyah. Nah, kenapa perang tersebut dijuluki Perang Unta? Karena pada saat perang Aisyah itu mengendarai unta dalam pertempuran tersebut. Nah,
Pada perang ini terjadi di perang ini antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah, dan terjadi di dekat sungai Efrat pada saat itu Khalifah Ali mengerahkan 50.000 pasukan untuk menghadapi Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, dalam tahkim tersebut Khalifah Muawiyah harus meletakkan jabatan pemilihan baru, harus dilaksanakan Abu Za pada saat itu. Diumumkan bahwa Ali sebagai khalifah bertindak sebaliknya, tidak menurunkan Muawiyah, tetapi ia menugaskan khalifah karena Ali telah diturunkan oleh perang sipil. Di akhirnya melalui tahkim, setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali terbagi terpecah menjadi dua, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali itu disebut Khawarij, atau orang-orang yang keluar pada saat perang tersebut terjadi dan mereka keluar dari barisan Ali, mereka disebut kelompok Khawarij. Nah, pengikut kelompok Khawarij itu yaitu Abdurrahman ibnu Muljam sesudah Ali bin Abi Thalib, para pemimpin umat Islam. Khalifah tidak termasuk Khulafaur Rasyidin. Mereka berpandangan seperti itu, khalifah itu tidak termasuk Khulafaur Rasyidin karena mereka merubah sistem dari pemilihan secara demokratis menjadi kerajaan, yaitu kepemimpinan didasarkan atas keturunan, seperti halnya dalam sistem kerajaan. Dengan wafatnya Khalifah Ali, maka masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah selesai, dan karena pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh Muawiyah bin Abu Sufyan secara turun-temurun, dan dia membentuk sebuah daulat, yaitu Daulah Bani Umayyah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.